Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Syifa Salsa Hanifah, mahasiswa farmasi Universitas Muhammadiyah Bandung dengan NIM 2001060214. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan mengenai interaksi obat, clopidogrel, dan NSAID dengan dosen pengampu Ibu Apoteker Sani Asmi Ramdhani Lestari, Magister Farmasi Klinis. Untuk yang pertama, apa sih interaksi obat itu? Interaksi obat merupakan adanya efek samping yang ditimbulkan dari reaksi obat dengan benda lain, seperti obat, herbal, dan makanan. Efek yang ditimbulkan dari interaksi obat ada penurunan efek, peningkatan efek, serta toksisitas. Untuk pembagian interaksi obat itu ada dua. Yang pertama farmakokinetik, yaitu interaksi yang terjadi antara obat-obat atau obat makanan, baik pada proses absorpsi, distribusi, metabolisme, ataupun ekskresi. Dan interaksi ini akan mempengaruhi kadar obat di dalam darah. Untuk yang kedua ada farmakodinamik, yaitu interaksi yang terjadi antara obat-obat atau obat makanan dalam berkompetisi menduduki reseptor. Interaksi ini tidak mempengaruhi kadar obat di dalam darah. Selanjutnya ada pengertian clopidogrel. Clopidogrel merupakan obat antiplatelet generasi kedua dari golongan thienopyridine. Untuk antiplatelet sendiri, yaitu merupakan obat yang bekerja dengan cara menghambat agregasi trombosit sehingga menyebabkan terhambatnya pembentukan trombus yang sering ditemukan pada sistem arteri. Clopidogrel bekerja melalui penghambatan aktivitas adenosin disfosfat atau ADP dengan berikatan pada reseptor P2Y12 secara irreversibel. Untuk efek samping yang ditimbulkan clopidogrel ada dispepsia. Untuk dispepsia sendiri yaitu merupakan suatu kondisi yang dapat mengakibatkan munculnya rasa tidak nyaman pada perut bagian atas karena masalah lambung atau penyakit MAH. Dispepsia dapat ditandai dengan rasa cepat kenyang saat makan, perut terasa kembung dan begas setelah makan, dan rasa terbakar di ulu hati. Selanjutnya bisa menyebabkan nyeri perut, diare, serta pendarahan saluran cerna. Selanjutnya ada NSAID. NSAID atau non-steroidal anti-inflammatory drugs adalah obat-obat yang termasuk golongan antiinflamasi non-steroid yang memiliki efek analgetika, antipyretika, dan antiinflamasi. Obat ini bekerja dengan menghambat produksi prostaglandin serta digunakan untuk penghambatan nyeri akut dan kronik. Obat analgesik banyak digunakan oleh masyarakat, yaitu analgesik golongan non-opioid seperti aspirin, asamefenamat, serta paracetamol. Obat analgesik non-opioid memiliki efek samping seperti gangguan lambung dan usus, kerusakan ginjal, dan dapat menyebabkan kerusakan hati apabila digunakan dalam dosis yang berlebihan. Karena NSAID adalah obat yang paling sering digunakan, maka interaksi obat dengan obat lain lebih sering terjadi. Selanjutnya ada kasus, jumlah pasien gagal jantung rawat inap di Rumah Sakit Advent Manado lebih banyak berjenis kelamin laki-laki dibandingkan dengan perempuan. Jumlah obat yang diberikan pada pasien gagal jantung rawat inap Rumah Sakit Advent Manado paling sedikit 3 jenis obat dan paling banyak mencapai 20 jenis obat. Pemberian obat pada pasien memiliki beberapa faktor, di antaranya pertimbangan manfaat dan risiko, penggunaan obat yang paling dikenal dan teruji secara klinis, penyesuaian obat dengan kebutuhan individu, penyesuaian dosis obat secara individual, dan pemilihan cara pemberian obat yang paling aman. Adapun pada hal ini terdapat obat yang berinteraksi, yaitu clopidogrel dengan NSAID atau aspirin dengan banyaknya sebanyak 31 kasus dengan terjadinya peningkatan resiko efek bleeding. Berdasarkan data Kemenkes Republik Indonesia tahun 2013, penderita gagal jantung di atas 15 tahun berdasarkan kelompok umur paling banyak berada pada rentan umur 45-54 tahun sebanyak 21,20%, 55-64 tahun sebanyak 24,3%,
65-73 tahun sebanyak 16,87%. Lalu, mengapa interaksi itu terjadi? Interaksi klopidogrel aspirin terjadi pada tingkat keparahan moderat secara farmakodinamik. Klopidogrel dapat mempotensiasi penghambatan agregasi platelet akibat adanya aspirin. Aspirin memiliki efek terhadap fungsi platelet pada darah. Interaksi aspirin dengan klopidogrel berefek terhadap fungsi hemodinamik, sehingga memungkinkan meningkatkan efek pendarahan. Selanjutnya ada perhatian penggunaan. Berdasarkan studi oleh Lemesle tahun 2014, dual antiplatelet diresepkan bagi pasien CAD, namun tetap harus dalam pengawasan sebab efek bleeding akan meningkat. Pasien gagal jantung yang akan dioperasi jika mengonsumsi obat hemodinamik agar diberhentikan pemakaian obatnya supaya tidak terjadi pendarahan hebat. Produsen klopidogrel memperingatkan bahwa penggunaan bersamaan klopidogrel dan aspirin harus dilakukan dengan hati-hati karena meningkatnya resiko pendarahan, meskipun kedua obat telah diberikan bersama-sama hingga 1 tahun. Mereka merekomendasikan bahwa pada pasien yang memakai klopidogrel, dosis aspirin tidak boleh melebihi 100 mg setiap hari karena dosis yang lebih tinggi dikaitkan dengan resiko pendarahan yang lebih tinggi. Berikut adalah daftar pustaka yang digunakan. Sekian pemaparan dari saya mengenai interaksi obat klopidogrel dan aspirin. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.